Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Yunita Handiawati. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kedua berkaitan dengan teks deskripsi kelas 7 semester pertama. Materi kedua ini akan kita bahas mengenai jenis dan struktur teks deskripsi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik lonceng di bawah ini untuk berlangganan gratis. Selamat menyaksikan anak-anak. Selamat belajar bahasa bersama-sama. Jenis-jenis teks deskripsi. Ada dua jenis teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri. Dan yang kedua adalah jenis teks deskripsi yang merupakan bagian dari teks lain. Teks deskripsi yang berdiri sendiri ini adalah teks deskripsi yang seutuhnya, berupa sebuah tulisan yang berisi gambaran tentang suatu objek dengan tujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan berada dalam situasi nyata objek yang dibicarakan. Contohnya 12 IPS 1 ini, objeknya adalah kelas 12 IPS 1. Untuk teks deskripsi yang merupakan bagian dari teks lainnya, ini contohnya terdapat di dalam cuplikan cerpen, novel, lagu, dan iklan. Pada pertemuan lalu, kita sudah menyanyikan sebuah lagu naik delman dan juga menganalisa bersama-sama apakah lirik-lirik yang terdapat dalam lagu tersebut memenuhi ciri-ciri dari sebuah teks deskripsi. Masih banyak lagi lagu-lagu yang termasuk dalam bagian dari teks deskripsi. Contohnya Balonku Ada 5, kemudian Rayuan Pulau Kelapa, dan sebagainya. Kalian bisa menemukan juga dalam cerpen, novel, dan iklan. Nah, anak-anak, kalian mesti mengingat kedua jenis teks deskripsi ini. Pembahasan selanjutnya ini berkaitan dengan struktur teks deskripsi. Struktur ini merupakan bagian pokok dalam sebuah teks. Sama halnya seperti tubuh kita yang memiliki bagian-bagian. Bagian kepala, badan, dan kaki. Begitu juga halnya dalam sebuah teks. Teks harus memiliki bagian atau struktur. Untuk struktur dalam sebuah teks deskripsi ada 3 bagian anak-anak. Yang pertama, bagian identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang terakhir adalah penutup. Identifikasi ini disebut atau nama lainnya adalah perkenalan. Mengapa perkenalan? Ketika kalian ingin mengenal seseorang, maka yang pertama kalian tanyakan adalah nama, alamat, dan hobi, bukan? Begitu juga dalam sebuah teks. Dalam bagian identifikasi, teks tersebut menjelaskan nama objek yang dibicarakan, kemudian lokasi dari objek yang dibicarakan, dan juga gambaran umum dari objek tersebut. Biasanya bagian identifikasi ini hanya satu paragraf di awal saja. Bagian yang kedua dari struktur teks deskripsi adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi kalimat perincian dari objek yang dibicarakan. Contohnya, ibuku sangat baik.
dirincikan baiknya seperti apa. Dia suka menolong orang. Ibuku juga tidak pernah marah. Dan sebagainya. Selanjutnya penutup. Penutup ini berisi kesan umum terhadap objek. Selanjutnya kita akan menganalisa struktur teks deskripsi berdasarkan teks rumah tongkonan. Nah, anak-anak, di sini kalian bisa melihat ada nama objek yang dibicarakan, yaitu tongkonan, yang merupakan rumah adat masyarakat Toraja. Lokasinya sudah jelas ya, berarti berasal dari Toraja. Gambaran umum tentang objek yang dibicarakan akan dijelaskan pada kalimat penjelasan. Selanjutnya mengenai deskripsi bagian, ini mereka atau penulis memerincikan tentang karya, ukiran, rumah, dan hiasan dalam rumah tongkonan. Kemudian penutupnya ini berisi kesan umum terhadap rumah tersebut. Anak-anak, tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Buya Hamka. Selamat bertemu kembali di materi selanjutnya. Selamat belajar bahasa bersama. Bahasamu cerminan karaktermu.